Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Eh, Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di video ini saya mau nyobain satu library. Library ini digunakan untuk state management. Namanya adalah Zasten. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu saya coba nggak sengaja ngeliat state management si Zasten dan kayaknya state management ini nih lumayan keren, mudah digunakan dan tentunya eh, bisa dipakai alternatif selain MobX ataupun Redux untuk state management yang kita gunakan di project React yang kita punya. Oke, kalau baca dari deskripsinya ya, dia ini mendefinisikan dirinya nih kalau small, fast and scalable bare bones state management. Dan juga dia ini menggunakan flag prinsip tapi lebih simpel. Oke, sekarang kita coba aja ya. Gimana penggunaan Zasten? Yang pertama pastinya kita perlu buka project kita dulu ya. Kita buka dulu projectnya. Kemudian yarn add Zasten. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini saya ngelihat sekilas ya, ngelihat sekilas kalau mau menggunakan Zasten itu kita tuh tinggal panggil import import create ini. Nah, di sini kita tinggal mendefinisikan state yang bakal kita gunakan. Lalu state-nya ini bisa bisa di-update dengan metode ya, metode set. Ini simple banget nih ya. Create, habis itu set, setnya digunakan untuk set state. Kalau remove, ya remove. Nah, terus untuk penggunaannya, kita tinggal panggil si useStore-nya aja. UseStore-nya bisa kita panggil di segala jenis komponen. Nah, yang bikin keren menurut saya salah satunya itu kita nih nggak perlu uh, nge-wrap si Zasten-nya ini ke root komponen kayak Redux itu kan dia ada provider. Nah, kalau ini tuh dia nggak perlu doesn't wrap your app in contact provider. Jadi kita nggak perlu nge-wrap apa-apa. Jadi kita benar-benar cuma definisin gini, terus tinggal dipanggil deh si use store-nya ini. Use store-nya dipanggil, bisa kita gunakan. Oke, kita coba ini ya. Kita coba Zasten-nya ini. Nah, dengan adanya Zasten ini untuk bikin state yang global jadi lebih mudah sih. Oke, tadi gimana untuk bikin state-nya? Saya baca dulu. Oh ya, ini si Zasten ini udah support TypeScript. Jadi kalau kalian punya project TypeScript, project React plus TypeScript, jadi lebih enak aja nih makanya. Nah, di sini saya nggak ngejelasin tentang gimana bikin struktur file atau project struktur yang bagus di React. Itu di video terpisah ya. Ini saya buat gini aja, store misalnya. Di sini saya buat eh count ini dulu, bikin file baru dulu. Counter.js. Terus yang perlu kita lakukan adalah import create from Zasten. Terus kita bikin use store yang mana isinya create, terus di sini set, sorry. Nah, di sini kita bisa definisiin state-nya. Misal ini counternya awalnya 0, kemudian eh ini increase untuk nambah ya.
State, di sini bukan state tapi counter. Counter dia state dot counter plus 1 karena dia increment. Kalau decrease berarti decrease ini min 1. Oke, min 1 gini ya. Selanjutnya adalah di export, jangan lupa export use store. Export default use store. Nah, selanjutnya lagi di app.js saya perlu panggil port use store from store terus counter. Nah, di sini bisa langsung dipanggil. Gini ya. Const use store state dot gini aja ya. State di sini saya ikutin dulu caranya yang dari dokumentasi ya. State dot counter berarti ini counter gini aja ya. Kemudian untuk ini di sini increment, copy paste decrement. Di sini increment, ini di bawahnya decrement. Harusnya ini bisa lebih simpel lagi sebenarnya. Tapi sementara gini dulu nggak apa-apa. Selanjutnya adalah saya buat ini adalah counter ya. Counter, counter. Terus bawahnya saya kasih button increment. On click increment. Habis itu decrement bawahnya. Decrement. Lanjutnya adalah yarn start. Oke, saya klik increment. Wow, kenapa dia nggak nambah? Decrement. Oke, saya coba lihat inspect elemen dulu. Oke, saya cek dulu ya, ini ada salah di mana. Ternyata di sini adalah increase, decrease. Ini increment, jadi kita salah cuy. Increment, ini decrease. Jadi untuk ketika kita ngoding harus benar-benar merhatiin ini ya, nama variabel. Sekarang saya klik, udah bertambah dia. Ya, bisa kita lihat si Zustand-nya ini nih simple banget. Simple banget digunain. Kita nggak perlu nge-wrap dia di dalam provider, nggak perlu ada root ininya, root apa namanya, root komponen yang untuk nge-wrap dia. Jadi kita bisa tinggal pakai dia ini si use store-nya ini di mana-mana. Bener-bener mudah banget digunakan. Sekarang saya coba gimana biar lebih simple ya. Ini dibuat gini, counter, increase, decrease. Jadi ini nggak perlu. Komen, kasih komen. Simpen. Sekarang saya coba refresh. Saya klik, dia udah
berubah datanya ya, tetap berubah. Untuk lebih meyakinkan, ini saya coba ganti. Oke, klik, dia tetap berubah datanya. Dengan si Zusten ini, state management kita jadi lebih mudah sih menurut saya. Kita benar-benar cuman ngedefine-nya cuman begini doang. Ya, sesimpel ini jadi kita bisa pakai di mana-mana. Jadi nanti ininya ya, si Zusten-nya ini bisa ditaruh di modul terpisah aja. Kalau kita udah nerapin, misalnya kita nerapin clean arsitektur dan kita nerapin domain driven design. Nah, nanti si user-nya ini bakal bareng satu modul sama misalnya modul user gitu. Ya udah ditaruh di dalam modul user. Terus untuk penamaannya ini jangan use store, tapi sesuai namanya aja. Use counter gini. Nah, ini jangan use store, dia berubah jadi use counter. Jadi lebih lebih bisa dibaca sih. Ini state-nya counter. Tahu kalau mau lebih panjang lagi, use counter state gini bisa. Oke, kodenya udah lebih singkat. Sekarang eh untuk memorize skip dulu. Nah, untuk async function ya simple juga sih. Kita tinggal tambahin async depannya kalau kita mau ngelakuin call API ya. Tambahin asynchronous habis itu fetch gini. Ya ini bener-bener simpel banget sih. Habis itu apa lagi ya? Reading or writing state and reacting to change outside of component. Oh, di luar komponen gitu ya. Oh, gini dia bisa. Ini kita skip dulu using the stand without react. Jadi ternyata dia bisa dipakai selain di React berarti ya ini. Jadi dia bisa dipakai selain di React. Selanjutnya, jangan dulu bukan yang ini. Nah, ini nih. Kita bisa bikin si Zusten ini mirip kayak Redux. Jadi kita bisa ngedispatch gitu ya. Bentar, saya cari. Nah, seperti ini nih. Jadi kita bisa bikin si Zusten mirip kayak Redux. Nah, kalau udah mirip kayak Redux itu ya makin bagus sih menurut saya. Pertama kita bikin reducer ya. Reducer terus ya kayak standar Redux banget sih. Ada state-nya, type-nya increase, decrease, types-nya dari sini, gram grumpiness. Nih, grumpiness ini state-nya. Jadi kita tinggal nge-dispatch aja nanti kita panggil useStore dispatch. Nah, dispatch type-nya. Type-nya terus kita tambahin value apa yang mau kita tambahin. Nah, tapi kurang lebih itu aja sih video kali ini. Penjelasan tentang Zasten. Semoga ini bisa nambah apa ya? Nambah pengetahuan kalian untuk state management itu nggak melulu pakai Redux, nggak melulu pakai MobX, tapi ada alternatif lain. Oh iya, si Zusten ini bisa dikombinasiin sama Redux DevTools juga. Jadi untuk melakukan debugging jadi lebih enak dong. Nah ya, bentar. Nah, Redux DevTools. Nah, dia bisa digabungin sama Redux DevTools. Jadi kita nantinya bisa ngeliat lognya pakai Redux DevTools. Ini makin mempermudah kita sebagai developer, terutama developer yang males kayak saya, males nulis kode panjang-panjang. Jadi ini sangat sangat membantu sekali. Penggunaannya benar-benar simpel. Oke, buat teman-teman kalau punya request mengenai materi, mengenai dunia per-React-an gitu ya, atau materi kalian butuh materi yang lain selain dunia React juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Silahkan tulis di kolom komentar aja.
Thank you.